Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat join di webinar series. Jadi ini adalah webinar series ke-24. Jadi webinar ekologi lingkungan research sharing series yang ke-24 ini akan membagi pengalaman hasil penelitian dari Anggraini Aurina Putri yang berjudul Analisis Kualitas Air dengan Metode Storet pada Berbagai Penggunaan Lahan di Daswelang, Jawa Timur. Webinar series ini adalah sharing paparan teman-teman mahasiswa yang akan dikemas dalam bentuk singkat dan uh, Anggra ini sudah sidang atau sudah maju sidang skripsinya dan sudah lulus. Ini hanya untuk sharing ke teman-teman secara umum. Apabila mungkin di ke depan ada teman-teman yang punya riset atau penelitian yang hampir sama atau terkait dengan ini bisa 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 belajar dari sini. Untuk mempersingkat waktu, webinar series ini, Weris ke-24 ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan Anggra untuk mempresentasikan risetnya, skripsinya. Monggo Anggra. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan presentasi, perkenalkan nama saya Anggrina Aurina Putri, akan mempresentasikan terkait analisis kualitas air dengan metode Storet pada berbagai penggunaan lahan Daswelang, terutama di Daswelang Hulu. Kemudian untuk mohon maaf, apakah PPT saya loading? Masih belum ganti, masih cover depan. Oh, iya. Ya, sudah. Sudah Anggra, Iya. silakan dilanjut. Iya, Pak. Untuk outline-nya yaitu terdiri dari pertama pendahuluan, kemudian metode pelaksanaan, dan hasil pembahasan, dan yang terakhir penutup. Untuk pendahuluannya sendiri yaitu yang melatar belakang saya mengambil analisis kualitas air di Daswelang Hulu karena di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan penduduk seperti pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan sekitar 0,54%. Adanya peningkatan penduduk tersebut menyebabkan perubahan penggunaan lahan pada di suatu wilayah, kemudian mempengaruhi hidrologisnya. Mohon maaf Pak, saya ambil mouse dulu ya. Sepertinya laptop saya nge-lag. Ya enggak, ini lagi proses, nggak apa-apa, silakan. Kemudian adanya perubahan penggunaan lahan tersebut menyebabkan pengaruh terhadap hidrologitas yang salah satunya yaitu terkait kualitas air. Permasalahan kualitas air juga dapat terjadi di Daswelang bagian hulu. Seperti pada tahun 2020 yaitu mengalami pencemaran air dengan munculnya busa di sepanjang Sungai Welang. Kemudian maka dari itu dilakukan penentuan kualitas air menggunakan metode Storet. Untuk rumusan masalahnya sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bagaimana klasifikasi kualitas air di Daswelang Hulu dengan status mutu air metode Storet. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan penggunaan lahan terhadap habitat fisik sungai di Daswelang Hulu. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana hubungan penggunaan lahan
dan habitat fisik terhadap kualitas air di das ulang hulu. Kemudian untuk tujuannya yaitu mengetahui klasifikasi kualitas air dan hubungannya terhadap penggunaan lahannya. Untuk hipotesisnya sendiri yaitu yang pertama, klasifikasi kualitas air di das ulang hulu memiliki kelas memenuhi baku mutu hingga cemar berat. Dan untuk habitat fisiknya yaitu bagi atas kelas baik hingga cukup, dan kualitas air pada das ulang hulu pada penggunaan lahan hutan akan memiliki kualitas air yang lebih baik dibandingkan penggunaan lahan lainnya. Untuk metode pelaksanaannya, untuk waktu dan tempat dilakukan pada Maret hingga Juli, dan lokasi di das ulang hulu, dan analisis laboratoriumnya dilakukan di lab fisika Tanah UB dan di Desa Cipta Malang. Kemudian untuk alat dan bahannya terdiri dari ATMAT hingga bahan sendiri yaitu air pada tiap penggunaan lahannya. Dan untuk metode penelitiannya terbagi jadi 3, yaitu untuk survei menggunakan composite sampling karena untuk mempermudah pada saat pengambilan sampel airnya, dan analisis deskriptifnya dilakukan observasi dengan menggunakan parameter suhu air, TDS, kejernisan, pH, DO, BOD, COD, PB, CC, nitrat, dan total koliform. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian yaitu terbagi menjadi 3, yaitu untuk persiapan mulai dari persiapan alat dan bahan dan pra-survei lapangan. Kemudian untuk survei lapangannya dilakukan setelah persiapan matang. Pada survei lapangan memiliki hasil terdapat 12 lokasi dengan 6 penggunaan lahan yang berbeda. Kemudian yang ketiga terkait pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan bentuk atau klasifikasi sungai yang terdiri dari sangat kecil, kecil, dan sedang. Kemudian untuk analisis datanya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk analisis kualitas airnya menggunakan metode storage dengan sistem nilai USPA yang mengacu pada PP nomor 20 tahun 2021 dengan kelas memenuhi baku mutu hingga cepat berat. Kemudian untuk kualitas habitat fisiknya berdasarkan literatur yang saya gunakan memiliki 2 kriteria. Yang pertama yaitu karakteristik surface dasar sungai dan faktor gangguan kesehatan sungai. Dan yang terakhir yaitu analisis statistik yang menggunakan ANOVA, rancangan acak kelompok dengan taraf 5%, dan dilakukan uji lanjut menggunakan BNC 5%. Hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya terkait kondisi umum, das ulang hulu yaitu memiliki sumber air yang berasal dari 2 pegunungan, yaitu pegunungan pertama berada di Gunung Arjuna yang berlokasi di anak sungai barat, dan pada Gunung Bromo yang berlokasi pada anak sungai timur. Kemudian hasil untuk kondisi lokasi penggunaan lahan untuk hutan sendiri yaitu memiliki tanaman semusim dan tahunan yang memiliki sempadan masih alami. Untuk kebun yaitu sama-sama tanaman tahunan, tetapi pada penggunaan lahan bagian timur memiliki sempadan yang sudah termodifikasi. Dan untuk yang sawah sama-sama tanaman semusim dengan sawah yang bagian timur memiliki sempadan yang termodifikasi. Dan untuk tegalan memiliki tanaman semusim dan tahunan dan memiliki sempadan yang masih alami. Untuk pemukimannya sama-sama tanaman tahunan dan sempadan telah termodifikasi. Dan untuk industri memiliki tanaman tahunan dengan sempadan yang modifikasi. Kemudian untuk hasil perparameternya untuk suhu air dan pH tidak memiliki pada uji lanjutnya tidak memiliki hubungan atau interaksi antara anak sungai dan penggunaan lahannya. Akan tetapi untuk antar anak sungainya juga tidak berbeda nyata pada bagian anak sungai barat ataupun timur. Dan hasil untuk TDS memiliki interaksi seperti pada penggunaan lahan AS6 atau industri memiliki TDS lebih tinggi dibandingkan AS1 dan AS2 yaitu atau penggunaan lahan hutan atau kebun. Tingginya nilai TDS tersebut menyebabkan menurunnya cahaya matahari
sehingga mempengaruhi dari kejernihan itu sendiri. Kejernihan hasil yang didapatkan yaitu pada penggunaan lahan industri memiliki hasil kejernihan yang lebih rendah dibandingkan hutan dan kebun. Kemudian untuk hasil parameter DO memiliki DO tertinggi pada penggunaan lahan hutan dan BOD pada penggunaan lahan pemukiman. Dan untuk hasil COD tertinggi terdapat pada industri dan tegalan. Hasil COD tersebut nantinya akan mempengaruhi dari status kualitas air yang didapatkan pada saat klasifikasi. Karena tingginya konsentrasi COD merupakan gambaran semakin tingginya pencemaran bahan organik yang terjadi pada perairan. Dan untuk hasil parameter terakhir yaitu nitrat tertinggi terdapat pada industri dan untuk total koliform memiliki interaksi antara penggunaan lahannya dan bagian anak sungainya yaitu tertinggi pada penggunaan lahan industri dan pemukiman, terendah terdapat pada hutan. Kemudian untuk status kualitas air yang setelah diklasifikasi didapatkan 3 kelas yaitu memenuhi baku mutu, cemar sedang, dan cemar berat. Cemar sedang terdapat pada penggunaan lahan hutan timur, dan untuk penggunaan lahan industri barat memiliki penggunaan lahan tercemar sedang. Pencemaran tersebut diakibatkan karena adanya dua parameter yang mempengaruhi, yaitu parameter pertama terkait COD ini. COD tertinggi pada industri dan tegalan memiliki COD tertinggi karena adanya cemaran bahan organik maupun anorganik dari aktivitas masyarakat yang belum terolah secara baik. Kemudian parameter yang mempengaruhi yang selanjutnya yaitu nitrat. Nitrat tertinggi terdapat pada industri karena aktivitas manusia atau kegiatan lainnya yang menyebabkan kadar nitrat itu sendiri menjadi tinggi. Kemudian untuk hasil kualitas habitat fisiknya pada bagian substrat memiliki kelas baik hingga cukup. Tetapi pada bagian gangguan habitat fisik memiliki kelas baik hingga buruk. Gangguan terburuk terdapat pada penggunaan lahan tegalan dan industri. Untuk kesimpulannya, untuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu kualitas air Selang Hulu memiliki kualitas memenuhi baku mutu, cemar ringan, dan cemar berat. Untuk klasifikasi habitat fisiknya dimiliki terdiri dari baik, cukup, dan buruk. Untuk anak sungai penggunaan lahan yang vegetasi masih rapat memiliki habitat fisik yang baik serta minimnya gangguan pada ekosistem akan memiliki kualitas air yang memenuhi baku mutu. Untuk saran penelitian selanjutnya yaitu dapat menambahkan parameter aspek biologi lainnya sehingga tidak hanya total koliform yang digunakan. Baik, untuk saat ini dapat itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anggra, atas presentasinya. Cukup banyak ini. Pesertanya ada 6 orang. Dan dari sini teman-teman yang baru atau yang mungkin Saudara Murabi Azari, kalau mungkin ada pertanyaan atau saran masukan silakan. Saya persilakan dulu. Atau kalau mungkin belum ada bisa lewat chat box, ditulis saja di kolom chat. Oke, karena belum ada, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di webinar series Waris ke-24 ini. Karena ini webinar series terakhir dan memang terakhir Anggra selesai hasil seminar skripsinya terakhir, sedangkan yang lain sudah ini yang terakhir, maka
Buat kenang-kenangan, mungkin kalau teman-teman bisa open cam, silakan open kamera. Kemudian kita tutup webinar series ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga webinar series ini dapat bermanfaat buat kita semua dan bisa mendapatkan berkahnya. Eh, Bisa open cam untuk didokumentasikan. Tinggal ada Adelia, Nadila, Amelia, sama ini Mbak atau Mas Murabiah Arazi. Ini pakai HP. Oke lah, kalau tidak bisa ya nggak apa. Ini karena mungkin pakai HP atau di di jalan. Terima kasih Anggra atas presentasinya, sudah support di webinar series dan selama ini selama 1 tahun lebih 2 tahun, hampir 2 tahun di webinar dan webinar ini akan kita close saat ini. Di ke depan di tahun depan juga kita akan nanti akan dipikirkan lagi apakah model webinar series ini efektif ataukah mungkin ada model yang lain. Tapi ini adalah presentasi terakhir, presentasi teman-teman skripsi dimulai dari presentasi teman-teman magang, kemudian dilanjut skripsi sampai selesai skripsi, kemudian ini adalah terakhir di webinar series ke-24 di tahun 2023 ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman yang lain yang sudah join di Welis. Saya tutup webinar series ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.